pasara mo na yan! Ya, berhubung saya habis latihan dan saya ingin ada tugas video, langsung kita kerjakan. Oke. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Noval Febri Agustiar dari Prodi Tasawuf Psikoterapi dan dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi saya dari mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini judul materi saya yaitu analisis desain penelitian eksperimental, semi kuasi dan true eksperimental. Yang pertama ada pengertian desain penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan sebab akibat antara variabel dengan mengontrol dan memanipulasi variabel tersebut. Nah, desain ini melibatkan pengendalian variabel luar dan pengamatan hasil percobaan untuk memastikan bahwa perubahan pada penelitian eksperimental bertujuan untuk menguji hipotesis dengan cara memanipulasi variabel independen dan mengontrol variabel lain yang dapat memengaruhi hasil. Yang kedua ada tujuan desain penelitian eksperimental. Nah, desain penelitian eksperimental itu ada beberapa tujuannya. Yang pertama ada menentukan hubungan sebab akibat. Yang kedua ada mengontrol variabel luar agar perubahan pada variabel dependen disebabkan oleh perlakuan. Ketiga, menguji hipotesis mengenai hubungan sebab akibat. Yang keempat ada menghasilkan data yang valid dan reliable. Yang kelima ada menilai efektivitas interferensi. Yang keenam ada memperoleh kebutuhan baru untuk mengembangkan teori dan model baru. Dan yang ketiga, macam-macam desain penelitian eksperimental. Yang pertama, pre-eksperimental. Desain yang lemah dalam mengukur pengaruh variabel karena tidak mengontrol variabel lain dan pemilihan sampel tidak acak. Contohnya ada one shot case study, one group pretest, post test, basic dan intake group. Yang kedua ada quasi eksperimental. Desain ini melibatkan kelompok, tetapi pembagian kelompok kontrol dan eksperimen tidak dilakukan secara acak. Contoh desain ini adalah time series, basic, dan non-equivalent control group design. Yang ketiga ada true experimental. Ya. Desain ini itu lebih kuat karena pembagian kelompok yang dilakukan secara acak dan variabel luar dikendalikan. Contoh
Desain ini adalah pretest, post-test, control, basic, group, dan post-test only control design. Yang keempat, ciri-ciri penelitian eksperimental. Yang pertama adalah pengendalian. Pengendalian variabel untuk mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Kedua, manipulasi. Peneliti sengaja memanipulasi variabel independen untuk melihat dampaknya. Yang ketiga, ada pengamatan, melakukan observasi untuk mengetahui hasil dari perlakuan eksperimen. Materi yang keenam, langkah-langkah metode penelitian eksperimental. Langkah-langkah penelitian eksperimental meliputi: 1. Merumuskan masalah. 2. Menyusun hipotesis. 3. Menetapkan desain penelitian. Yang 4. Mengkaji kemungkinan hasil. Yang kelima ada mempersiapkan analisis data. Yang keenam ada melaksanakan percobaan. Ketujuh, menganalisis data. 8. Menarik kesimpulan dan implikasinya. Yang terakhir, melakukan evaluasi terhadap eksperimen. Dan materi selanjutnya, contoh judul penelitian eksperimental. Beberapa contoh judul penelitian eksperimental dalam bidang pendidikan antara lain: yang pertama ada pengaruh pemberian punishment terhadap kedisiplinan siswa. Yang kedua ada pengaruh metode PBL terhadap kemampuan komunikasi siswa. Yang ketiga ada efektivitas media pembelajaran WA Group dalam pembelajaran PAI. Yang keempat ada pengaruh media film terhadap pemahaman konsep peserta didik. Materi terakhir yaitu metode pengumpulan data eksperimental, kelebihan dan kekurangannya. Berbagai metode pengumpulan data dalam penelitian eksperimental mencakup eksperimen lapangan, eksperimen laboratorium, eksperimen kuasi, eksperimen kontrol acak, dan survei eksperimental. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan terkait dengan adanya validitas, biaya, waktu, dan kemampuan generalisasi hasil penelitian ke kehidupan nyata. Pemilihan metode tergantung pada tujuan penelitian dan sumber daya yang tersedia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.